上！ 臭小子，还敢反抗！ 单抢本少爷要杀的人，我知你的命。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan kembali membahas donghua berjudul Apotheosis episode 28. Di akhir episode 27 kemarin kita diperlihatkan Lu Zheng pergi ke pelelangan Tianlu milik keluarga Zhang Wuxian. Di pelelangan ini Lu Zheng kembali membuat marah salah seorang pangeran muda keluarga Zhou yang bernama Zhou Feng. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan kalau Nyonya Lu berhasil melelang esensi akar surgawi kepada seorang bernama Huang Yunxian dari keluarga Huang. Sembari mengumumkan pemenang, Nyonya Lu juga memberitahukan barang terakhir yang akan dilelang pada malam ini adalah inti kristal dari singa kalajengking api. Mendengar kalau ada inti kristal singa kalajengking api yang akan dilelang tentu saja membuat para peserta lelang sedikit kaget. Karena menurut mereka inti kristal singa kalajengking api ini sudah sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi inti kristal singa kalajengking api yang akan dilelang kali ini berumur dewasa. 我借尸精核，还是成年的。3万方晶石，我出4万5，出8万。 Nyonya Lu pun memulai lelang dengan harga 30.000 batu kristal untuk tawaran awal. Pada awalnya beberapa peserta lelang berani untuk menawar inti kristal ini. Namun ketika ada seorang tetua dari keluarga Yu yang bernama Yu Xiu menawar dengan harga 80.000 kristal, mereka pun pada akhirnya menyerah begitu saja. Bahkan di sini Yu Xiu memperingati Huang Yunxian untuk tidak menawar inti kristal singa kalajengking api ini karena Huang Yunxian sebelumnya sudah mendapatkan esensi akar surgawi. Sambil tertawa, Huang Yunxian menjawab kalau dia tidak akan menawar inti kristal singa kalajengking api ini sesuai keinginan dari Yu Xiu. Tawaran 80.000 kristal dari Yu Xiu ini benar-benar membuat para peserta lelang tidak bisa menaikkan tawaran lebih tinggi lagi. Selain karena harganya yang cukup mahal, para peserta lelang juga takut dengan reputasi keluarga Yu. Hingga pada saat Nyonya Lu mengumumkan hitungan terakhir, tidak ada seorang pun yang berani menawar dan secara resmi Yu Xiu mendapatkan inti kristal singa kalajengking api malam ini. 8万方晶石一次成交。恭喜于老拍得火蝎世界拍品已全部结束，请各位拍得物品的客官去拍品。 Dengan terjualnya inti kristal singa kalajengking api ini pula berarti acara pelelangan malam ini juga berakhir. Nyonya Lu memberitahu para peserta lelang dipersilahkan untuk ke belakang ruangan agar bisa menyelesaikan pembayaran barang lelang yang mereka dapatkan. Sementara itu menurut Zhang Wuxian, jika bukan karena keluarga Yu yang menawar, mungkin saja inti kristal singa kalajengking api akan terjual lebih mahal malam ini. Lagi-lagi di sini Mo Chen menyinggung soal metode penyulingan senjata yang baru saja Lu Zheng dapatkan karena tidak lain di sini Mo Chen khawatir kalau Lu Zheng tidak memiliki uang untuk membayarnya. Pada saat hendak mengatakan kalau inti kristal singa kalajengking api yang dilelang barusan adalah miliknya, tiba-tiba Zhang Wuxian memotong omongan Luo Zheng. Di sini Zhang Wuxian meminta Lu Zheng dan Mo Chen untuk tidak khawatir karena dia akan mengusahakan bisa membayar metode penyulingan senjata tersebut. Zhang Wuxian juga meminta Lu Zheng untuk mengganti uangnya jika nanti Lu Zheng sudah memiliki uang lebih. 结石晶核可以拍得更高。 8万方晶石，炼器宗法也不低啊！你真有那么多晶石富吗？ 哎，走，我想想办法，还出得起。 Beberapa saat kemudian saat menemui Nyonya Lu, Zhang Wuxian berusaha melobi agar dia bisa mencicil metode penyulingan senjata yang sebelumnya Lu Zheng dapatkan.
Dengan senyum kecil, Nyonya Lu menjawab kalau peraturan rumah lelang dilarang untuk menyicil barang lelang dan peraturan ini tidak dapat diganggu-gugat meskipun oleh dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, Nyonya Lu juga menginformasikan kepada Luo Zeng kalau hasil penjualan inti kristal singa kalajengking apinya terjual 80.000 kristal. Dan setelah dipotong dengan harga metode penyulingan senjata serta komisi untuk rumah lelang, sisa kristal yang didapatkan oleh Lu Zeng adalah sebanyak 50.000 kristal. Semua uang yang Lu Zeng dapatkan kali ini sudah Nyonya Lu masukkan ke dalam bank pelelangan Tianlu. Di sini karena Lu Zeng membutuhkan senjata mistik, dia memberitahu Nyonya Lu untuk membelanjakan 50.000 kristal miliknya yang ada di dalam bank untuk ditukar dengan senjata mistik. 全部换成玄器吧。 我立刻就去安排。张师兄，枚金盒是你的？好小子，原来是钱袋子鼓鼓。 Setelah Nyonya Lu pergi, Zhang Wuxian dan Mo Chen sangat kaget karena inti kristal singa kalajengking api yang dilelang adalah milik Luo Zeng. Zhang Wuxian berkata pantas saja ketika menawar metode penyulingan senjata, Luo Zeng begitu santai dan tidak takut kekurangan dana. Luo Zeng memberitahu kalau dia sudah ingin memberitahu perihal inti kristal singa kalajengking api tersebut, namun Zhang Wuxian dan Mo Chen tidak pernah memberikan kesempatan untuk berbicara. Sementara itu, Mo Chen sendiri merasa lega dan bersyukur karena dia sudah khawatir kalau mereka tidak akan bisa keluar dari pelelangan karena tidak bisa membayar 20.000 kristal untuk metode penyulingan senjata tersebut. 我称你吓死我了。 Singkat cerita, pada saat di perjalanan pulang dari rumah lelang, Lu Zeng sedikit kecewa karena dengan uang 50.000 kristal dia hanya mendapatkan kurang dari 50 senjata mistik. Di sini juga Lu Zeng penasaran bagaimanakah peningkatan dari kultivasinya jika berhasil menyempurnakan senjata mistik yang dia dapatkan. Di saat yang sama juga, Zhang Wuxian kembali mengingatkan perihal Zhou Feng yang pasti akan membalas dendam kepada Lu Zeng karena dia kalah dalam memperebutkan metode penyulingan senjata di pelelangan. Benar saja, dari arah kejauhan, Zhou Feng memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang Luo Zeng demi mendapatkan metode penyulingan senjata. 一个不留。是。这附近不对，谁？把炼气宗法说出来。诸葛家的人只会使这些上不得台面的。不上。 Saat berhasil mengalahkan beberapa orang, Lu Zeng meminta agar Zhou Feng untuk keluar dan jangan bersembunyi seperti pengecut. Orang suruhan Zhou Feng berkata kalau Lu Zeng tidak pantas berhadapan langsung dengan tuan muda mereka. Karena khawatir dengan kondisi dari rekan-rekannya, Lu Zeng memutuskan untuk mengajak Mo Chen dan Zhang Wuxian untuk melarikan diri. Namun sayang, mereka bertiga tidak bisa kabur dan harus terkepung oleh anak buah keluarga Zhou. Dengan kekuatannya, lagi dan lagi Lu Zeng berhasil mengalahkan anak buah Zhou Feng dengan seketika. Hal tersebut tentu saja membuat Zhou Feng harus turun tangan untuk melawan Lu Zeng sendirian. 说了算的。张师兄，不可恋战，从那边走。不好，把东西消失。做梦。从这边。想去哪儿啊？ 三疯子。 Sementara itu, Lu Zeng meminta Mo Chen dan Zhang Wuxian untuk lari duluan karena dia akan menahan Zhou Feng terlebih dahulu. 臭小子，还敢反抗！都给我！ 老周，小凯子，小心！ Trik dari Luo Zeng ini berhasil membuat mereka bertiga melarikan diri dari kejaran Zhou Feng menggunakan sebuah perahu rakit. Melihat Lu Zeng kabur tentu saja membuat Zhou Feng kecewa dengan anak buahnya dan dengan kejam langsung membunuh beberapa anak buahnya tersebut.
Sementara itu, di atas perahu rakit Zhang Wuxian mengatakan jika mereka berhasil sampai di seberang berarti mereka sudah berada di dekat Sekte Qingyun. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang datang Zhou Feng yang menaiki sebuah ombak. Adu kekuatan di antara Lu Zhong dan Zhou Feng menyebabkan perahu rakit yang Lu Zhong tumpangi terbalik. Hal ini cukup merugikan karena di sungai yang mereka seberangi terdapat banyak gurita ganas dan ubur-ubur listrik yang berbahaya. Tiba-tiba saja datang seseorang bertopeng yang menyelamatkan Lu Zhong, Mo Chan, dan Zhang Wuxian dari kejaran Zhou Feng. Kekesalan terlihat di wajah Zhou Feng yang kehilangan jejak Lu Zhong karena bantuan orang bertopeng ini. Beberapa saat kemudian ketika keadaan sudah aman, mereka bertiga berterima kasih kepada pria bertopeng yang ternyata adalah Hua Fuming. Di sini Lu Zhong juga menanyakan kenapa bisa Hua Fuming tiba-tiba saja datang menolong mereka. Hua Fuming menjelaskan kalau dia diberitahu pihak rumah lelang kalau ada beberapa orang murid Sekte Qingyun yang sedang dalam bahaya karena menyinggung keluarga Zhou. Tidak hanya itu, Hua Fuming juga bertanggung jawab atas keselamatan murid-murid yang sebentar lagi akan mengikuti ujian aura iblis. Hua师兄，小雨风张无限，多谢华师兄救命之恩。 Mungkin saja perang lain akan datang, menjadi kata-kata dari Hua Fuming yang menutup episode kali ini. Kita akan sedikit membahas spoiler di akhir episode di mana diperlihatkan Tuan Putri Sulingyun mengumpulkan murid puncak gerimis untuk mengisi membunuh monster di hutan Chanqiong. Terlihat juga di sini Lu Zhong berhadapan dengan para monster dan sekaligus membuat Sulingyun bangga karena tidak salah memilih Lu Zhong sebagai murid. Episode kali ini pun selesai guys. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.